العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة بالدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخوان المسلمين والمسلمات ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita dapat kembali berkumpul dalam suatu majelis yang sangat mulia ini untuk sama-sama kita membaca, mendengarkan, mengikuti tentang riwayat hidup istri baginda Rasulullah SAW, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, yang mana kisah Sidin ini tidak terlepas daripada kisah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengisahkan Siti Khadijah pasti juga mengisahkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca riwayat hidup Siti Khadijah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah taala menurunkan rahmatnya yang banyak kepada kita dan Allah taala mengabulkan segala hajat kita. Allah memudahkan segala urusan kita dan Allah Ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita dan Allah matikan kita hal keadaan beriman husnul khatimah berkat Siti Khadijah, berkat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sahabat kerabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau mulai dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Langsung saja kita baca bagian yang ke-8 yang berjudul Tahun Duka Cita. Kalau bahasa Arabnya itu Amul Hazan, Tahun Duka Cita. Kenapa disebut Tahun Duka Cita? Karena ada dua orang yang meninggal dunia daripada orang yang selalu mendukung Rasulullah. Yang pertama paman Sidin Abu Talib, yang kedua istri Sidin Siti Khadijah. Nah, tapi dalam hal ini nanti akan dibicarakan terlebih dulu tentang kewafatan paman beliau yaitu Abu Talib. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka dari pemboikotan tidak membuat Rasulullah SAW serta merta bersuka cita. Kan sebelumnya ini sudah dikisahkan bahwasanya Nabi kita dan bersama kaum muslim itu diboikot selama kurang lebih 3 tahun itu. Nah, diboikot itu artinya dia dikucilkan lah, tidak boleh berhubungan dan kaum muslim tidak boleh bertransaksi jual beli. Jadi setelah pemboikotan Rasulullah ini tetap ditimpa oleh ujian yang sangat berat dalam memperjuangkan, membela agama, mendakwahkan agama Islam ini Sidin. Sebab selepas 3 tahun diboikot, Rasulullah SAW kembali diuji oleh peristiwa yang sangat menyedihkan, yaitu paman Rasulullah yang bernama Abu Talib meninggal dunia.
Abu Talib meninggal dunia pada tahun ke-10 dari kenabian, tepatnya beberapa waktu setelah pemboikotan berakhir. Tenggang waktu antara kematian Abu Talib dan kematian Siti Khadijah itu adalah 1 bulan 5 hari. Jadi setelah Abu Talib meninggal dunia 1 bulan 5 hari, kemudian istri Siti pulang meninggal dunia, Siti Khadijah. Saat Abu Talib wafat, Rasulullah menangis. Dia tidak dapat menahan air matanya yang keluar deras membasahi janggutnya. Sambil berlinang air mata, dia mengusap kening pamannya yang telah meninggal seraya berkata dengan suara yang tersendat-sendat, "Paman, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada paman. Paman telah mengasuhku sejak kecil, memeliharaku sebagai anak yatim. Dan setelah aku besar, paman jugalah yang membela dan melindungiku dari gangguan orang-orang kafir. Atas jasa-jasa paman terhadap diriku dan terhadap Islam, Allah akan mengaruniai imbalan sebaik-baiknya, sepadan dengan imbalan yang dikaruniakannya kepada setiap orang yang beramal kebajikan dan berjuang di jalan Allah dengan jiwa, raga, dan harta." Rasulullah sedih mengingat betapa besar jasa paman Sidin Abu Talib. Beliau teringat akan jasa-jasanya yang telah diberikan sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Beberapa kenangan indah hadir dalam ingatan Rasulullah. Rasulullah teringat akan perlakuan Abu Talib yang lebih mengutamakan dirinya daripada anak-anaknya sendiri. Jadi Abu Talib itu paman Rasulullah, miskin, tapi banyak bisi anak. Nah, jadi Abu Talib itu lebih sayang kepada anak kemanakan, yaitu Rasulullah, daripada anak sendiri. Lebih mengutamakan anak kemanakan daripada anak-anak sendiri. Dia teringat masa lalu ketika pamannya akan berangkat ke negeri Syam. Syam itu Suriah, di luar negeri lah. Ketika itu dia, Nabi Muhammad waktu kecil, bertanya dengan suara yang memalas, "Paman, kepada siapakah paman hendak menitipkan diriku, anak yang tidak berayah dan beribu, serta tidak ada tempat bernaung?" Artinya pian ini hendak tolak berdagang ke negeri Syam, ulun ini dititipkan nawan siapa? Saat itu Abu Talib menjawab dengan meneteskan air mata. Ujar Abu Talib, "Demi Allah, engkau tidak akan kutitipkan kepada orang lain." Lalu Abu Talib merangkul dan mencium kemenakannya itu dan menaikkan dia di atas unta dan diboncengnya di belakang. Nah, jadi kada ditinggalkan, dibawa juga tolak berdagang ke negeri Syam. Dia teringat akan percakapan Abu Talib dengan seorang pendeta di Syam. Jadi ketika berdagang ke negeri Syam itu, Abu Talib ini ketemu dengan seorang pendeta ahli kitab. Pendeta itu sangat mengkhawatirkan keselamatan dia. Pendeta Yahudi kah, pendeta Nasrani kah? Karena Nabi Muhammad ini sudah diincar untuk dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi ini tahu bahwasanya akan ada seorang nabi di akhir zaman dari bangsa Arab. Dia akan dibunuh. Karena orang Yahudi itu tidak rela nabi akhir zaman itu dari bangsa Arab. Mereka menginginkan nabi akhir zaman itu daripada golongan mereka. Nah, kemudian si pendeta itu menganjurkan Abu Talib agar hati-hati, artinya hati-hati anak kenikam, dijaga bujur-bujur, dan cepat pulang ke Mekah. Lalu setelah daganglah kasih bulik ke Mekah. Nah, dan Abu Talib saat itu rela meninggalkan keuntungan yang diperoleh dari perniagaannya demi untuk menyelamatkan anak kemanakannya dibawa balik ke Mekah. Karena bila ketahuan orang Yahudi dibunuh orang Yahudi. Rasulullah teringat pula akan tindakan Abu Talib terhadap kaum musyrikin Quraisy yang melumuri dia dengan kotoran ternak dan darah. Jadi Nabi kita ini pernah dihina oleh orang-orang Quraisy dengan dilumuri dengan kotoran tahi unta dan darah unta. Kemudian Abu Talib melihat Rasulullah pulang dalam keadaan tubuhnya kotor, penuh kotoran tersebut.
Abu Talib terbangun dari tempat duduknya, mengambil pedang, lalu mengajak seorang pembantunya berangkat ke Ka'bah. Di sana orang-orang jahat yang mengganggu Rasulullah sedang duduk berbincang-bincang dan berkelakar di sebelah rumah suci. Melihat kedatangan Abu Talib membawa pedang, mereka membayangkan sesuatu yang gawat akan segera terjadi. Akan tetapi, sebelum mereka sempat berlari, Abu Talib berkata lantang, kata Abu Talib, "Aku bersumpah demi Allah, kalau saja di antara kalian ada yang berani berdiri, akan kupancung kepalanya dengan pedang ini." Setelah itu dia menyuruh pembantunya melemparkan kotoran ternak dan darah ke muka dan pakaian mereka yang telah mengganggu Nabi Muhammad SAW. Itu dibalaskan oleh Abu Talib. Itulah di antara pembelaan Abu Talib kepada Rasulullah SAW. Rasulullah teringat juga peristiwa pemboikotan dan pengepungan yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy terhadap orang-orang dari Bani Hashim sebagai hukuman kolektif yang dijatuhkan terhadap Rasulullah. Ketika itu Abu Talib selalu menjaga dia siang dan malam demi menghindari kemungkinan adanya seorang musyrik yang menyelinap ke dalam ship itu ya gang-gang untuk menculik atau membunuh Rasulullah SAW. Rasulullah teringat juga sebuah peristiwa yang terjadi saat ia melakukan salat bersama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini kan anak Abu Talib. Saat itu wahyu dari Allah baru saja diturunkan. Artinya sudah diangkat menjadi Rasul. Adapun ceritanya adalah sebagai berikut. Sejak awal penerimaan wahyu, tatkala Islam masih didakwahkan secara sembunyi-sembunyi, setiap kali datang waktu salat, Rasulullah selalu melakukannya secara sembunyi-sembunyi di luar kota Mekah atau di tempat yang jauh dari pantauan paman-paman dan sanak keluarganya. Nah, jadi awal-awal Islam itu Nabi kita ini berdakwah secara sembunyi-sembunyi, beribadah secara sembunyi-sembunyi kayak di higa gunung, di higa batu. Namun di Makkah ketahuan orang gitu. Karena kada dia lagi perintah dari Allah untuk berdakwah terang-terangan, beribadah terang-terangan. Lain kayak kita di sini kan nyaman benar beribadah, ada dia yang mengganggu ya Allah. Nabi kita awal-awal berdakwah itu secara sembunyi-sembunyi dan beribadah pun secara sembunyi-sembunyi juga. Bukan takut ketahuan, tapi karena memang perintah Tuhan kayak itu. Rasulullah cuma takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah selalu didampingi Ali bin Abi Thalib karena Ali bin Abi Thalib ini sepupu Rasulullah dan termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Ali bin Abi Thalib ini kada pernah nyembah berhala. Makanya karramallahu wajhah tetalnya aja. Allah memuliakan wajahnya karena wajahnya tidak pernah sujud kepada berhala. Suatu hari Abu Talib mendapati mereka itu Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib sedang melakukan salat di sebuah tempat yang tersembunyi. Dengan kaget dan heran Abu Talib mengamati bagaimana keduanya berdiri, kemudian melakukan rukuk dan sujud sehingga selesai. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah, "Agama apa yang engkau anut ini wahai keponakanku?" kata Abu Talib. Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa agama ini menyeru kepada manusia untuk cuma menyembah Allah yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi, serta seluruh isi alam semesta. Bahwa Allah, ya Rasulullah, tidak boleh dipersekutukan dengan apapun. Berhala-berhala harus dihancurkan, kata Rasulullah menjelaskan kepada Abu Talib. Silaturahmi harus disambung, jiwa manusia harus dipelihara, dan keamanan harus dijaga. Kemudian harus mencari kebaikan serta menjauhi kemungkaran. Salah satu pernyataan yang paling berkesan saat itu adalah, "Wahai pamanku, ini adalah agama Allah, agama para malaikat, agama para nabi, juga agama leluhur kita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail." Karena Rasulullah ini keturunan Nabi Ibrahim dan keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutusku sebagai rasul bagi manusia, kata Rasulullah. Engkau pamanku adalah orang yang paling pantas ku beri nasihat dan ku ajak ke jalan kebenaran. Karena pian kalau ulun Pak. Jadi pian yang paling utama ulun padahi berarti.
Engkau pula pamanku orang yang paling berhak menyambut seruanku dan membantu penyebaran agama ini. Sejenak Abu Talib terdiam mendengar ucapan keponakannya itu. Kemudian Abu Talib berkata, "Wahai Muhammad keponakanku, aku tidak bisa meninggalkan agamaku dan agama leluhurku. Tapi demi Allah, aku tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk menimpamu selama aku masih hidup." Artinya aku akan selalu mendukungmu walaupun aku kadang memeluk agama Islam. Selanjutnya Abu Talib menoleh kepada anak kandungnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, "Wahai anakku Ali bin Abi Thalib, agama apa yang kau anut ini?" Ali menjawab tegas, "Wahai ayahku, aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku percaya kepada apa yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Aku melakukan salat bersamanya tadi. Aku mematuhinya, wahai ayahku." Jawaban itu membuat sang ayah menatapnya dengan rasa sayang dan berkata, "Kalau ia mengajakmu kepada kebaikan, kalau Muhammad mengajakmu kepada kebaikan, wahai Ali, maka ikutilah dia, taatilah kepadanya." Kemudian Rasulullah menceritakan peristiwa itu kepada Siti Khadijah. Dia pun tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kabar ini benar-benar berarti, kata Khadijah. Artinya himong Nabi ini karena Abu Talib ini mendukung Rasulullah, mendukung Rasulullah SAW walaupun kada mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rasulullah menangis di samping jenazah pamannya. Itu kan saat-saat sidin keingatan masa-masa itu. Mungkin saya Abu Talib meninggal sudah. Rasulullah menangis di samping jenazah pamannya itu sambil mengingat jasa-jasanya yang tidak terhitung banyaknya. Ada pertanyaan besar perihal meninggalnya Abu Talib. Pertanyaannya adalah apakah ia meninggal dalam keadaan kafir ataukah meninggal keadaan muslim. Nah, sesuai riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Abu Talib itu meninggal dalam keadaan kafir. Sekalipun sepanjang hidupnya ia selalu melindungi Rasulullah SAW. Imam Bukhari dan Imam Muslim menuturkan bahwa Ibnu Musayyab menyatakan bahwa Rasulullah SAW mendatangi Abu Talib pada saat ia sedang menghadapi sakaratul maut. Di samping Abu Talib terdapat juga Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Rasulullah berkata kepada Abu Talib, "Wahai pamanku, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah sebagai kalimat yang akan aku persaksikan untukmu di sisi Allah kelak." Mendengar hal itu, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, ini orang kafir nih, bin Mughirah menyergah. "Wahai Abu Talib," ya Abu Jahal juga nih, "apakah kau telah membenci agama Abdul Muttalib?" Meskipun demikian, Rasulullah SAW terus menuntunnya agar mengucapkan kalimat itu. Namun perkataan Abu Talib yang terakhir kepada para keluarganya bahwa dirinya memilih agama Abdul Muttalib dan menolak untuk mengucapkan kalimat tauhid. Walaupun begitu, Rasulullah tetap bersabda, "Sungguh demi Allah aku masih akan memohonkan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang untuk melakukannya." Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan wahyu yang berisi larangan bagi Rasulullah untuk mendoakan orang kafir, termasuk paman beliau sendiri. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 113 yang artinya, "Tiadalah pantas bagi nabi dan orang yang beriman bahwa mereka meminta ampun bagi orang musyrik sekalipun mereka kaum kerabat setelah nyata kepadanya bahwa mereka penghuni neraka." Jadi kita ada boleh menurut ayat ini mendoakan supaya dapat rahmat, supaya dapat keampunan bagi orang yang kafir. Nah, kita boleh mendoakan kepada orang yang mati beriman aja, orang Islam. Contohnya misalnya lah siapa ya orang kafir ya. Anggaplah Ratu Elizabeth kan. Almarhumah Ratu Elizabeth, nah itu udah boleh. Karena almarhumah itu artinya orang yang dirahmati Allah. Itu doa tuh. Amun siapa namanya tuh Ratu Jaliha kan bahari
rumah sakit tuh kan. Nah, itu kan orang Islam oleh apa itu almarhumah Ratu Jaliha, almarhumah Ratu Elizabeth, nah, itu boleh. Karena almarhum atau almarhumah itu doa isinya, orang yang dirahmati Allah. Nah, dan juga firman-Nya yang lain dalam surah Al-Qasas ayat 56, Allah berfirman yang artinya, kau tiada dapat memberi hidayah kepada siapa saja yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Ia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang yang menerima petunjuk. Jadi walaupun Rasulullah ini cinta benar nih lawan paman Sidin Abu Talib nih, tapi mohon Allah Ta'ala berkehendak kada dapat hidayah, kada kawajo Rasulullah memberi hidayah. Allah Ta'ala memberi hidayah kepada orang yang Ia kehendaki. Kalau menurut ayat ini kan Abu Talib tidak dikehendaki dapat hidayah. Namun ada juga keterangan yang menyatakan bahwa Abu Talib itu meninggal dalam keadaan beriman. Sebagaimana yang di dalam kitab yang kita baca, Tuhfatul Raghibin, kita bacakan kemarin tentang hakikat iman itu, ialah menurut satu pendapat, bila orang untuk mempercayai apa yang dibawa oleh Rasulullah nih, walaupun ia akan mengucapkan 2 kalimat syahadat, makanya beriman juga. Contohnya kayak Abu Talib kan. Abu Talib ini percaya bahwasanya Nabi Muhammad ini seorang nabi, percaya bahwasanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini benar, tapi beliau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Walaupun beliau tidak Islam, tapi beliau beriman di sisi Allah. Menurut satu pendapat, Abu Talib ini kayaknya di akhirat masuk surga juga. Itu menurut satu pendapat. Nah, kalau yang kita baca semangat, apalagi bubuhan habaib, bubuhan keturunan Rasulullah nya kadahkon mana madahan Abu Talib ini mati kafir. Hanya Allah saja yang tahu yang jelas meninggalnya Abu Talib sangat berpengaruh pada Rasulullah dalam kedudukan beliau sebagai pembawa dan penyebar agama Islam. Hal ini bisa dipahami dengan melihat posisi Abu Talib dalam kehidupan dan perjuangan Rasulullah SAW. Abu Talib sudah seperti perisai yang melindungi Rasulullah dari serangan musuh luar. Abu Talib adalah penjaga keamanan dan keselamatan Rasulullah SAW. Disebutkan, sepeninggal Abu Talib, kaum Quraisy menganiaya Rasulullah SAW dengan sebuah penganiayaan yang belum pernah beliau alami sebelumnya. Jadi semakin wani si bubuhan kafir nih waktu Abu Talib hidup kada denang waninya mengganggu Rasulullah. Artinya mengganggu itu paling kada tapi berat benar. Ada orang musyrik yang paling bodoh menantang dan memaki Rasulullah. Kemudian dengan seenaknya orang itu menebarkan debu di kepala Rasulullah. Namun Rasulullah tidak membalasnya. Ini itu bang sifat Rasulullah lah. Kalau untuk pribadi sini ditampelin orang, sini dipukul orang, sini kena balas. Tapi kalau agama Islam dihina, nah beliau perang tuh bang dah. Rasulullah langsung pulang ke rumah dengan kepala yang masih berlumuran debu. Lalu Fatimah putri beliau yang dikasihinya sambil menangis membersihkan kepala ayahnya yang penuh dengan debu. Rasulullah berkata kepada anaknya dengan lembut, wahai putriku, janganlah engkau menangis, karena Allah adalah pelindung ayahmu. Kemudian di sela-sela itu Rasulullah bersabda, orang-orang kafir Quraisy tidak pernah menganiaya aku dengan sesuatu yang aku benci sampai Abu Talib meninggal. Sebelum itu orang kafir dengan sangat berani meletakkan kotoran unta di atas kepala Rasulullah SAW. Setelah 3 hari Abu Talib wafat, Rasulullah keluar menuju Masjidil Haram. Orang-orang Quraisy merasa bahwa saat itulah kesempatan yang tepat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Jawaban Quraisy ini kan lagi pelindungnya nah. Yuk kita bunuh. Mereka mengepung Rasulullah dari semua sisi. Artinya ada seikong aja nih. Banyak nana membunuh. Seseorang mendorong dia dengan keras, nah didorong-dorong Rasulullah. Orang yang lain menariknya, ada yang menarik Rasulullah. Dan beberapa orang ada yang memukuli Rasulullah SAW. Rasulullah hanya bisa berseru memohon pertolongan dari Allah. Dan pertolongan itu datang melalui Abu Bakar Siddiq yang berusaha memecah kepungan.
lalu melindungi Rasulullah dengan badannya sambil berkata, ujar Abu Bakar nih, apakah kalian hendak membunuh orang yang cuma mengatakan Tuhanku adalah Allah? Aku bersumpah bahwa dia benar-benar utusan Allah, ujar Abu Bakar. Abu Bakar itu masuk orang yang tadi masuk Islam. Mendengar ucapan tersebut, kemarahan kaum Quraisy beralih kepada Abu Bakar. Mereka segera memukul Abu Bakar, menendang Abu Bakar, dan menghajarnya habis-habisan, hingga salah satu persendiannya patah. Berhadapan dengan kerasnya tekanan kaum Quraisy, Rasulullah seringkali teringat kepada pamannya. Dia pernah berkata, kaum Quraisy tidak dapat memperlakukan seburuk ini, kecuali setelah Abu Talib wafat. Berkali-kali Abu Talib dibujuk, waktu Abu Talib hidup nih, berkali-kali Abu Talib ini dibujuk dan diintimidasi oleh kaum kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah keponakannya, yaitu Rasulullah SAW. Namun terbukti ia tidak mau melakukannya kepada Rasulullah. Ini bisa kita lihat dari salah satu episode dilematis yang dialami Abu Talib, seperti dikutip dalam kitab yang berjudul Sejarah Hidup Nabi Muhammad yang ditulis oleh Muhammad Husin Haikal. Suatu saat orang Quraisy meminta ketegasan Abu Talib. Abu Talib, engkau sebagai orang yang terhormat, terpandang di kalangan kami. Kami telah meminta supaya menghentikan kemenakanmu itu, tetapi tidak juga kau lakukan. Kami tidak akan tinggal diam terhadap orang yang memaki agama nenek moyang kami, tidak menghargai harapan-harapan kami, dan mencela berhala-berhala kami. Kau suruh dia diam atau sama-sama kita lawan dia hingga salah satu pihak nanti binasa. Mendapat intimidasi semacam ini, Abu Talib berupaya untuk membujuk Rasulullah SAW. Ujar Abu Talib, jagalah aku, begitu juga dirimu. Janganlah aku dibebani hal-hal yang tak dapat kupikul. Pernyataan yang menunjukkan keraguan sekaligus kepasrahan Abu Talib terhadap tuntutan kaumnya yang membiarkan Rasulullah SAW diadili oleh kaum kafir Quraisy. Tetapi Rasulullah tetap tegar dengan kebenaran yang dibawanya. Beliau menjawab, wahai paman, demi Allah, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku dengan maksud supaya aku meninggalkan tugas dakwah ini, sungguh tidak akan kutinggalkan dakwah ini. Biarlah nanti Allah yang akan membuktikan kemenangan ini di tanganku atau aku binasa karenanya. Abu Talib gemetar dan terpesona mendengar jawaban Rasulullah. Namun ia bingung antara dua pilihan, menghadapi intimidasi kaumnya sendiri dan ketegaran kemanakannya itu. Tiba-tiba ia berkata, anakku, wahai anakku, katakanlah sekehendakmu. Sidin mengiau Nabi Muhammad itu anakku, anak kemanakan. Katakanlah sekehendakmu, artinya sampaikanlah sekehendakmu. Aku tidak akan menyerahkan engkau kepada mereka bagaimanapun juga, artinya aku akan melindungimu. Tidak heran dalam sejarah Islam Abu Talib dikenal sebagai pembela Rasulullah SAW karena sesungguhnya ia percaya akan kejujuran Rasulullah SAW. Dan artinya kan Abu Talib ini mempercaya dengan kejujuran Rasulullah, berarti Abu Talib ini percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad daripada agama Islam. Artinya Abu Talib ini beriman, walaupun kada mengucapkan dua kalimat syahadat, dan yakin akan kebenaran misi yang dibawanya. Yakin artinya dengan ajaran Islam. Tetapi ini mungkin satu misteri sikap Abu Talib. Dari pendiriannya selama ini semestinya ia telah memeluk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalaupun toh tidak dilakukannya seperti disampaikan kebanyakan sejarawan, maka ia bagaikan jadi sasaran tembakan silang. Dijauhi para pembesar Quraisy, dikagumi para pengikut Islam, tetapi disesalkan oleh kedua belah pihak. Nah, kepergian Abu Talib dalam posisi dan perannya yang begitu besar itu membuat Rasulullah sangat terpukul karena ia kini jadi rentan, posisinya lemah. Tiada lagi dukungan moral dan kekuatan. Sementara itu, kondisi Siti Khadijah seringkali sakit-sakitan juga. Fisiknya semakin melemah. Ia merasa seakan-akan umurnya
tidak akan lama lagi semakin layu, badannya kurus, tergolek di atas tempat tidur. Ada ulun membaca dalam sebuah kitab namanya Fiqhus Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Di antara hikmahnya Rasulullah ini pembela-pembela Sidin itu satu persatu meninggal dunia, kayak Abu Talib kan, kayak Siti Khadijah nih. Kenapa hikmahnya itu? Artinya supaya orang-orang yang berdakwah di kalangan umat Sidin di akhir zaman ini menuruti perjuangan Rasulullah, mencontoh perjuangan. Artinya Rasulullah tuh berjuang dalam menyebarkan agama Islam ini artinya kada lancar-lancar aja gitu, bukan tidak baik-baik saja gitu. Nah, amunnya Rasulullah ini selalu dilindungi sepanjang dakwahnya oleh Abu Talib, sepanjang dakwahnya oleh Siti Khadijah nih, kada di tangan kadidai ibaratnya. Nah, kayak apa kayaknya misalnya ketika umatnya nih berdakwah lalu mendapatkan rintangan, cobaan, gangguan, sedangkan Nabi Muhammad misalnya selama berdakwah kada pernah diganggu karena dilindungi Abu Talib dan Siti Khadijah. Nah, makanya oleh karena itu dimatikanlah, diwafatkanlah orang-orang yang melindungi Rasulullah nih, supaya Rasulullah nih ada juga tuh dalam berdakwah tuh rintangan dan cobaannya. Nah, supaya kita umat Sidin di zaman ini, artinya ketika kita mendakwakan agama Islam, artinya ketika mendapati cobaan dan rintangan, artinya kita nih sama juga lawan Rasulullah balik itu juga, artinya jangan putus asa, jangan sedih. Rasulullah kayak itu juga artinya. Nah, supaya Rasulullah itu kan menjadi ikutan kita dalam berdakwah. Ketika nang sakitnya kayak apa, sabar gitu. Sudah 25 tahun Khadijah menemani Rasulullah dalam suka dan duka. Segala rintangan yang menghadang selalu dihadapi bersama. Mereka menjalani rumah tangga dalam naungan cinta dan kemesraan. Khadijah menemani perjuangan Nabi Muhammad sejak beliau belum diangkat menjadi Rasul. Khadijah merasa bahagia karena banyak orang yang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita baca ulang kitab tentang sebutingnya. Yang berhubungan dengan masalah sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ahli tafsir mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat 200 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, yang maksudnya, yang tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Tafsirnya bersabar dengan mengerjakan sembahyang subuh. Mun kita kada sabar, ya melandau. Nah, jadi kan orang azan sudah subuh nih, sabar aja kita nah mengarasi awak kita bangun daripada tempat tidur. Sabar aja kita wudu, sabar kita sembahyang padahal ngantuk bener nih. Nah, itu nih, wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dalam melaksanakan sholat subuh. Dan kuatkanlah kesabaranmu pulang dengan mengerjakan sembahyang zuhur. Mun kada sabar ya kada tagawi sembahyang zuhur nih. Dan tetaplah bersiap siaga dengan sholat asar pulang. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sholat maghrib, supaya kamu beruntung dengan mengerjakan sholat isya. Artinya kalimat waktunya jangan ditinggalkan satu waktu pun, karena sembahyang ini adalah penentu amal-amal yang lain diterima. Biar orang tuh bersedekah sehari ini 10 miliar, besok 10 miliar pulang, tapi nya ada sembahyang, itu kan ada gunanya di akhirat, kan ada pahalanya. Nah, biar saban tahun tuh lak haji, biar saban bulan tuh lak berumrah,
Kada ada gunanya amun sembahyang ditinggal. Artinya sama bohong lah. Sama ya bohong sia-sia. Karena sembahyang ini penentu, Bang. Penentu diterima amal-amal yang lain. Biar orang berzakat terus hartanya misalnya, biar orang pemuasa misalnya. Tapi kalau sembahyang apa percumain itu ada gunanya. Nah, sembahyang ini penentu. Kemudian lagi diriwayatkan dalam hadis marfu', sesuatu yang pertama kali dihisap dari seorang hamba, dihisap ini ditakuni kena seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika didapatnya salatnya baik atau diterima, maka akan baik pula atau diterima seluruh amalnya yang lain. Dan jika salat itu rusak, maka rusak pula seluruh amalnya yang lain. Diriwayatkan bahwa jika kesusahan menimpa keluarga Nabi SAW, kesusahan itu termasuk kesedihan, ekonomi lemah, dan sebagainya. Nah, lalu Nabi pun beliau menyuruh keluarga Sidin untuk sholat. Nah, sama kayak kita kan, bila kita ada perluan Tuhan, sholat hajat kan. Bila apa-apa tuh sembahyang, imbas sembahyang tuh memohon kepada Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan cara bersabar dan sembahyang. Kita apabila ditimpa kesusahan, musibah, yang pertama kita lakukan bersabar. Sabar ini kayak apa gerang? Sabar inilah hati ini kada sari kelawan Tuhan. Muntung ini kada bermamai, itu sabar. Nah, kemudian sembahyang, imbas sembahyang, berdoa kepada Allah, ya Allah, hilangkan kesusahan, hilangkan kesedihan daripada diri ulun. Apabila kita minta lawan Tuhan, pasti Tuhan mengabulkan doa kita, dosa kita menulis di status, aku sedih banget ya, aku galau, ada perlu kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin Allah taala nang bisa, karena Allah nang mendatangkan nang musibah itu Allah taala juga kawan nang menghilangkan nang kesedihan itu. Nah, beliau menyuruh keluarga Sidin untuk salat, dan Rasulullah pun membaca ayat ini, ayat Quran, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa, yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat. Nah, kita misalnya keluarga kita yang nyata adalah anak bini kita, bila sampai waktu salat kita ingatkan, anak salat, nak bini sembahyang bini. Nah, itu setiap kita mengajak terus. Walaupun dia sudah balik karena anaknya serumah kan. Nah, walaupun misalnya anak kita nih sudah dewasa, sudah kawin, sudah berbini, sudah berlaki, ya Allah, sudah berumah tangga, sudah berumah belain. Kita ketika ketemunya sembahyang buju ya Allah, sembahyang digawe ya Allah. Kalau misalnya mantang-mantang kuitan kadari lagi misalnya, atau maksudnya jauh kuitan lu kadari nang biasanya kan kayak apa, duit adalah itu dunia nih tuh, atau gawe nikah kayak apa. Ini jarang-jarang orang tua setelah anaknya dewasa itu menakon-nakon kayak apa sembahyang ikam. Bini ikam Bang, ikam suruh lah sembahyang. Nah, ya anak ikam Bang. Nah, kita sebagai orang tua tuh selalu mengingatkan gitu. Rasulullah kayak itu sih kepada keluarga Sidin. Perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Sama juga kita, anak kita kan sekolah. Kita kan apa, anak kita kada dapat ranking kada apa-apa. Nilainya misalnya ya rendah daripada kalian kada apa-apa. Yang penting sholat subuh, enak sembahyang, enak tulak sholat tuh kan. Niat kita harus nyatakan ya sudah sembahyang subuh. Jangan himong dengan pelajaran tinggi nilainya aja, tapi sembahyang kada peduli. Nah ya, kita ada bapak anak kita kada ahli bahasa Inggris ya Allah, yang penting ya sholat. Penting juga bang belajar nih supaya naik kelas, cuman yang penting utamakan sholatnya ya Allah. Dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kita mau kada sabar ya kada sembahyang, bisa kada tahu sembahyang mau kada sabar, kita mengerjakan perintah Allah nih perlu kesabaran untuk memaksakan diri kita nih untuk mengerjakan sembahyang. Nah, kami tidak menuntut rizki kepadamu, Tuhan lah. Kami kan meminta rizki lawan ikam wahai hambaku. Tapi kamilah yang memberi rizki kepadamu. Tapi
kami nang memberi rezeki, bukan ikam nang memberi rezeki kepada aku ya Tuhan. Ya kami kalau memberi rezeki selama ini nang memberi rezeki siapa? Beri makan siapa? Allah Ta'ala ya kelak. Kita sehari ini berapa memakan rezeki dari Allah, tapi kita kada sembahyang lah gitu nah. Kita tidak tahu terima kasih lawan Tuhan. Namun kita kadang mengerjakan perintah Allah, sedangkan rezeki Allah kita makan terus, kita terima terus, gratis terus ya Allah. Hinak kita gratis, peredaran darah kita lancar, bakami lancar, bahira lancar, bakantut lancar, semua lancar. Tahu-tahunya kita meninggalkan suruhan Tuhan. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Akibat yang baik itu surga. Orang yang bertakwa, orang yang mengerjakan perintah Allah, dia akan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat, yaitu surga. Kemudian diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW melewati pintu rumah Sayyidah Fatimah. Nabi berjalan lalu melewati pintu rumah Putri Sirin. Jika keluar untuk melaksanakan sholat subuh, Rasulullah nih lalu berseru kepada keluarga Sirin, "Shalah, wahai keluarga Nabi Muhammad, shalah." Sembahyang bahasa kitanya. Sembahyang mengatakan Nabi ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menghilangkan kotoran dari kalian wahai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya keluarga Nabi Muhammad ini orang-orang yang disucikan Allah. Oleh karena itu jangan tinggalkan salat. Kemudian jumlah jalan untuk bisa sampai kepada Allah, artinya orang itu bila hendak jadi wali, sampai kepada Allah, hendak jadi wali, hendak kekasih Allah, itu banyak mana seperti jumlah napas makhluk. Kan napas kita ini kan ada kehitungan nih, banyak mana. Bila orang hendak sampai kepada Allah, hendak jadi wali Allah itu macam-macam jalannya. Banyak jalannya sebilang jumlah napas makhluk. Yang satu bisa sampai kepada Allah dengan sebab zuhud. Zuhud ini hati itu kada cinta dunia. Tapi cinta tuh cinta akhirat aja hati. Ada cinta dunia. Tapi tetap juga dunia dipakai. Cuman kada mencintai. Kita misalnya kan kita hidup di dunia. Kada mau memakai dunia. Ini baju dunia. Tapih dunia. Rumah dunia. Mobil dunia. Cuman itu jangan dianak di hati. Artinya jangan disayangi. Di hati kita ini Allah dan Rasulnya aja. Di hati kita ini akhirat aja. Gitu nah. Nah itu orang yang zuhud dengan dunia. Kada katuju, kada cinta lawan dunia. Orang yang hatinya zuhud dengan dunia bisa sampai kepada Allah. Yang satu lagi ada dengan sebab sedekah. Ada orang yang ketujuh bersedekah, bisa ini jadi wali. Karena as-sakhiyu habibullah. Walau karena jahilan ya, orang pemurah itu kekasih Allah walaupun jahil. Bisa. Ada lagi dengan sebab bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang ketujuh bersalawat, lalu akhirnya diangkat Tuhan jadi wali. Tapi semua itu tidak akan sampai kecuali dengan ia kada meninggalkan salat. Biar bersalawat 10 juta sehari emang kada sembahyang, ada kau jadi wali. Biar bersedekah sehari ini 10 miliar kepada fakir miskin emang kada sembahyang, ada kau jadi wali ya. Biar hatinya zuhud dengan dunia, tapi emang kada sembahyang, ada kau jadi wali. Jadi sembahyang itu kada kau ditinggalan itu syaratnya. Syarat menjadi wali itu sembahyang. Al-Arif billah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, yaitu yang ada di Bogor tuh, Empang Bogor jarang, keramat Empang Bogor. So Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Beliau mengatakan kebanyakan futuhnya tuh mendapatkan apa tuh? Futuhnya terbuka pintu makrifat lah. Sadah Alawi, artinya bubuhan Bani Alawi, bubuhan Habaib nih. Itu di dalam salat. Kebanyakan mereka itu mendapatkan ma'rifat, mendapatkan pangkat kewalian itu ketika mereka mengerjakan salat. Karena mewarisi daripada kakek mereka yaitu Nabi yang agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah," ya Nabi. Dan dijadikan kesenanganku di dalam salat. Jadi Nabi Muhammad itu hobi sini sembahyang. Hobi sini sembahyang. Namun kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, berarti kita menghobi hobi yang dihobikan Nabi Muhammad. Sini sembahyang juga. Tapi lo mengaku cinta Nabi Muhammad, ngaku umat Nabi Muhammad, tapi kalau sembahyang, ya apa itu?
Jadi hobi Nabi Muhammad itu sini sembahyang. Dan dia adalah amalan yang paling utama. Sembahyang ini adalah amalan badan yang paling utama. Kita toh dalam sembahyang membaca Fatihah. Dalam Fatihah itu kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jumlah hurufnya 18. Hitung ya. Allah menciptakan alam itu 18.000 jumlahnya. Yang kita tahu berapa? Paling alam dunia, alam rahim, alam arwah, alam barzakh, alam akhirat, alam jin. Berapa macam yang kita tahu deh. Padahal alam ini yang kita kada tahu nih berjumlah 18.000 alam. Alam dunia sebuting aja nih kayak apa gonolnya nih. Kada ada ujungnya. Allah biar hendak ujung dunia ya bisa kada ketemu ujungnya nih. Nah sedangkan alam selain alam dunia ini 18.000 alam Allah ciptakan. Nah sebutkan dalam kitab itu, barang siapa membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah beri orang yang membaca itu pahala sepenuh dan sebesar 18.000 alam tadi. Kan itu kita baca dalam sembahyang. Surah Fatihah hanya membaca Alhamdulillah, belum lagi rukuknya, sujudnya. Sembahyang nih kalau biasa. Dikit lagi lah. Dan di dalamnya terdapat keuntungan yang sangat banyak. Dalam sembahyang tuh kita banyak untungnya. Kita menggali tentang rahasia salat. Bahkan untuk tubuh, untuk kesehatan tuh sudah bagus. Maka salat adalah olahraga rohani dan jasmani. Artinya bila kita sembahyang tuh kan itu untuk mensucikan roh kita, hati kita, dan untuk menyehatkan jasad kita. Ada kisah sebagian orang kafir nih, dia memperhatikan kaum muslimin mengerjakan salat, diperhatikannya, takjubnya dengan gerakan-gerakan salat yang dikerjakan oleh Islam nih. Maka dia merasa kagum dengan kaum muslimin yang menggerakkan seluruh badan mereka kecuali leher yang kada digerakkan kan. Dan ketika dia melihat kaum muslimin menggerakkan leher mereka ketika salam, usahanya bergerak juga. Assalamualaikum, bergeraklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperhatikannya mulai awal paparan sampai akhir kan dia menggerakkan leher, sekalinya ada juga menggerakkan leher. Nah, lalu bertambahlah kekagumannya dengan sholat itu, dan akhirnya dia masuk Islam. Seseorang yang daripada orang kafir dapat hidayah tuh gara-gara melihat orang sembahyang. Mungkin itu saja yang kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta sholat, mengerjakan sholat, dan mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita bertahlil, yang mana pahalanya kita hadiahkan kepada seluruh keluarga kita yang telah meninggal dunia, bil khusus kepada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, dan untuk almarhum Hanis bin Marhasan dan almarhumah Ibu Marsiyah binti Anang Kamis yang baru saja sedang meninggal dunia. Dan kita doakan juga untuk milad ke-46 yaitu Ibu Rusita Fajriyawati, yaitu istri daripada Abah Nida. Mudah-mudahan Sidin selalu panjang umur, dalam sehat walafiat, dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi istri yang solehah. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan, dimudahkan segala rezeki, dan mudah-mudahan diberikan keselamatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.